kapten. Iya. Blok 3 tadi. Iya loh Mas. Dari program. Jadi kalau ditanya, sulit gak sih jadi seorang first officer? Yang mana first officer itu kan jenjang awal untuk kita jadi sulit, Mbak. Hanya saja mungkin kesempatannya sekarang. Banyak tahapannya, nggak langsung gampang. Nggak kayak saya tuh belajar cuma satu. Belajar satu nggak bisa-bisa. Halo, selamat sore Sobat Kalibrasi. Saat ini kita kembali dalam Bincang Aviasi Podcast Kalibrasi. Kita akan bersama-sama dengan narasumber kita. Izin, Cap. Bersama siapa Mas? Kapten Insan Furqanil Hakim. Makasih. Selamat sore Cap. Tapi sebelumnya kita bersama-sama akan memberikan salam kita kepada seluruh pecinta podcast Kalibrasi. Ya, bagaimana Mas Yasi? Salam aviasi. Oke, berbicara tentang penerbangan, tentunya tidak terlepas dari pengoperasian serta awak pesawat itu sendiri. Setiap penerbang tentunya harus memiliki kompetensi sesuai dengan yang diamanatkan dalam CASR. Berkaitan dengan pengoperasian pesawat udara, tentunya yang sangat memiliki peran adalah seorang pilot. Pilot itu sendiri bekerja untuk pesawat komersial, untuk helikopter, pesawat militer maupun pesawat kecil lainnya. Tapi kayaknya ini terlalu formal banget. Boleh nggak saya buka maskernya nih, Mbak? Oh boleh. Tapi nggak apa-apa ya, sudah tes antigen aman ya Mas ya? Sudah. Aman Cap, izin Cap kita biar agak lebih mengenal siapa kita dengan tetap menjaga jarak ya Mas. Kita Jaga buka jarak, masker. biar. Jaga jarak Mas. Oke, di studio telah hadir ini salah satu pilot andalan di Kalibrasi. Pada saat ini telah hadir Kapten Insan Furqanil Hakim. Baik. Selamat sore, Cap. Salam sehat. Beliau ini selaku Kepala Seksi Operasi dan Awak Pesawat di lingkungan kantor Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan. Kapten Insan selain seorang penerbang, salah satu pesawat komersial ya Cap dulu. Iya. Tentunya beliau ini juga kalau tidak salah juga keluarga saya gitu. Keluarga. Ceritanya gini Cap, kalau nggak salah tuh waktu saya pas naik salah satu pesawat komersil, saya kebelet tipis tuh waktu itu Mbak. Jadi pas kebelet tipis pas mau take off itu, saya buru-buru kan, lari ke ke toilet. Terus selesai dari toilet, saya ketok-ketok ruang kokpit ya namanya, kalau ruang kokpit, ketok-ketok terus saya buka. Terus ada Cap Insan itu di sebelah kiri ngomong, keluar nggak terbang nih. Nah itu sudah itu saya jadi keluarga. Aku pikir apa? Kamu ganggu Cap Insan itu. Aduh, keluarga. Aku pikir bener-bener. Makasih Cap udah jadi keluarga. Aduh Mas, kamu ganggu Mas, kan namanya lagi kerja nggak boleh diganggu. Kotak-kotak itu nggak sembarangan juga, misalnya Gitu ya. di kokpit, begitu ya Cap ya. Oke, balik lagi ke tupoksi Bapak di Balai Besar Kalibrasi ini. Ya. Kalau boleh tahu Cap, proses untuk menjadi seorang pilot itu seperti apa Cap? Mungkin kan banyak kiat-kiat tersendiri, harus type rating apa, harus seperti apa. Karena kan mungkin teman-teman dari aviasi gitu pengen tahu. Mungkin ada yang ingin ada anaknya bercita-cita jadi penerbang atau bagaimana Cap? Ya. Mohon izin Cap. Baik, terima kasih Mas Yosi, Mbak Betty atas waktunya. Ya, alhamdulillah semenjak saya bertugas di Kalibrasi yang kita sayang ini, yang ditanyakan sama Mas Yosi memang ada yang kita siapkan juga. Kalau tadi disebut bahwa operasional penerbangan itu kita punya CSR, yang mana di Kalibrasi ini kita punya turunan dari CSR yang mana kita sudah comply
Troubleshoot komplain. dengan CSR dalam CSR 35 ya. Yang mana di situ kita punya training program. Jadi kalau ditanya, sulit gak sih jadi seorang first officer? Yang mana first officer itu kan jenjang awal untuk kita Jadi, ke tahap berikutnya sampai PIC. Kalau dibilang sulit, nggak sulit mbak, hanya saja mungkin kesempatannya sekarang. Namun, alhamdulillah kalau dikalibrasi, peluang itu masih ada. Namun tentunya serapannya tidak seperti harapan. Jadi kalau kita bicara nasional, ya alhamdulillah kalau besar kalibrasi penerbangan ini kita ada kontribusinya sesuai dengan scope dan size yang ditetapkan oleh TUSI masing-masing. Ya. Ya kalau suka dukanya kurang lebih kayak kalau jadi pilot itu gimana? Atau pas lagi terbang suka ada cuaca buruk, takut atau pas mau landing atau pas bagaimana tuh kalau misalnya Kalau dukanya nggak ada mas, Kalau duka. suka terus kita. gajinya gede soalnya. Oh iya. Iya, katanya gitu. Tapi ngomong-ngomong saya juga kapten. Iya. Blok 3 tadi. Iya loh mas. Jenengan tuh kapten loh. Iya kan? Sama. Saya punya cerita itu soalnya. Ya kalau dibilang kita punya kendala, entah itu cuaca buruk atau mungkin pesawat lagi ada trouble, entah itu engine atau apa, itu adalah bagian daripada pekerjaan resiko. Tapi tadi seperti yang saya sampaikan, alhamdulillah kita punya training program yang cukup mumpuni. Kita pun sering diskusi, kita pun sering di surveillance, bahkan di audit dari DKPPU, yang mana jadi untuk standar insya Allah kita memenuhi. Baik lagi ke belakang untuk ngomong fasilitas, bicara kalibrasi kan kita nggak hanya bicara pesawatnya aja atau helikopternya, kita punya simulator juga, malah di tempat saya kan punya counterpart ada Pak Surya dan Pak Yoko, mereka pun memiliki SDM yang kurang lebih well trained lah. Hanya saja mungkin untuk training ini ya kita bukannya menyalahkan pandemi, namun banyak negara yang mana program kita tuh ada di luar negeri itu Terdampak, iya. Terdampak juga ya. Iya, karena mendunia ya mas. Ya, Iya. tapi sih insya Allah sih dalam tahun ini arahan dari pimpinan jelas, jika memang itu diizinkan kita sudah programkan itu mbak. Mas. Iya. Jadi kembali lagi ke apa namanya compliance, insya Allah kita memberikan kontribusi sesuai dengan scope and size yang ditetapkan oleh TUSI, ya insya Allah tetap berkelanjutan. Iya. Minta. Mas Tapi- tadi aku Apa tuh? jenengan tadi pilot. Ya, iya, aku tuh pilot. Pilot apa mas? Saya tuh pilot merpati kan. Enggak pernah ingkar janji. Enggak, oh bener-bener saya pilot Kesukaan. merpati saya tuh. Insan. Jadi cuma kalau saya terbangnya itu ngikutin arah mata angin. Gitu ya. Gitu. Kok Terus ngikutin? mendaratnya bebas kalau saya di mana aja bebas saya bisa mendarat. Pokoknya kalau arah mata anginnya itu dari utara, saya berarti terbangnya dari selatan ke utara. Kalau dari selatan anginnya berarti aku dari utara ke selatan. Keren banget. Saya cocok nih. Ada kayak gitu ya kerjanya memang seperti itu ya. Multi talent banget ya Mas Yosi loh. udah segala macam yang ditekuni ya. Terakhir lo pilot Merpati. Iya. Merpati apa Mas? Doro. Maksudnya Itu mana itu Mas? Sama kayak Doro gini. Iya itu mana itu. Burung dara Mas. Burung dara. Ya ampun. Ternyata burung merpati. Ya. Oh tadi saya dengar juga Cap tentang FO, Factory Outlet itu apa tuh Cap? First office. Oh, first office. Suka sopeng sama saya itu Mas. Nah kalau first officer itu tugas dan tanggung jawabnya seperti apa kalau misalnya menjadi first officer itu seperti apa, sekolahnya di mana, terus seperti apa Cap? Ya. Yang mungkin tadi agak mundur ke belakang ya. Ya. Tadi mungkin belum menyinggung secara Detail ya. Ya umumnya kalau kita ingin berkarir di penerbangan atau ingin menjadi pilot, ya kita ada banyak pilihan lah di Indonesia ini untuk flying school. Kita punya yang memang
dimiliki oleh Kementerian Perhubungan atau swasta. Namun untuk masalah kualitas tentunya mereka sudah terpercaya lah. Artinya sebelum mereka mendapatkan sertifikat flying school untuk mendidik para pilot muda ini, ya mereka mengalami tahapan-tahapan sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan sertifikat tersebut. Nah, waktu dan lamanya pendidikan tersebut, ya memang kalau bisa dibilang kita bisa targetkan kurang lebih 1,5 tahun atau 18 bulan. Namun saja kita ini kan sekolahnya nggak di kelas tok, ada terbangnya, yang tentunya di situ ada faktor cuaca atau pesawatnya itu sendiri, sehingga mungkin ada sedikit molor waktu belajarnya ya, namun ya pasti nggak nyampe bertahun-tahun gitu Mas Yosi ya. Setelah mereka lulus tentunya dengan predikat CPL, instrument rating, sekarang sudah ada ketentuan untuk menambah multi engine itu pesawat latih pertama itu kan kita mesinnya cuma satu Mas, yang bawa itu 3 pam ya. Ada dianjurkan untuk memiliki rating yang mesin pesawatnya 31. Kenapa? Karena begitu kita terjun ke industri, ya contoh aja kayak kita di kalibrasi ini, pesawat kita King Air 200, 350 mesinnya kan lebih dari 1, sehingga saat mereka misalkan mendapat kesempatan seperti di akhir bulan kemarin kita merekrut Pak Eko, AB Initio, dan ada PIC juga yang sudah berpengalaman, mereka tidak kaget lagi. Saya nggak bandingin orang bawa mobil kijang ke mobil truk karena itu total different. Pilot itu kan memang lebih kepada skill dan kita dididik untuk menguasai dalam segala situasi. Nah, berapa lama lagi mereka untuk jadi first officer? Nggak lama Mas. Kalau kayak saya kayak kalibrasi sekarang ini, sesuai dengan training program yang kita miliki, dalam waktu 6 bulan mereka bisa qualify, mereka sudah bisa jadi crew strength di kalibrasi. Balik ke crew strength itu, program di seksi operasi kita ini ingin adik-adik yang sekarang sudah menjadi first officer yang senior, jikalau nanti jam terbang, attitude, knowledge, dan trainingnya baik, kita akan promote mereka ke PIC jadi kapten. Kita sudah jalanan itu, alhamdulillah kita sudah lulus 1 orang dari asli FO kalibrasi. Sekarang sedang dalam proses ke training lanjutannya. Karena setelah mereka mendapatkan lisensi untuk jadi PIC, ada trainingnya lagi Mas. Oh, banyak trainingnya ya berarti. Jadi kalau memang dibilang tadi lama, semua segala macam, saya yakin tiap-tiap perusahaan pasti ada kendalanya. Karena sekali lagi, alhamdulillah kalau di kalibrasi kita ada keleluasaan lah, tapi tidak mengurangi standar yang sudah ditetapkan. Ya, kurang lebih seperti itulah Mas. Lebih ya tidak menjadi suatu hal yang sulit. Kami juga satu teamwork. Alhamdulillah dari pimpinan sudah mendukung dan memang kebutuhannya juga kita ada. Ya itu benar juga, memang susah jadi pilot juga ya berarti, nggak gampang gitu. Saya punya cerita soalnya begitu. Banyak sekali cerita ya. Banyak saya tukang cerita, tukang aku sih. Jadi waktu itu pernah ikut training program gitu tentang kebandarudaraan ceritanya. Waktu itu ditugasi training ke China gitu, ke China ceritanya. Nah, karena saya takut gitu kan, misalnya nervous. Wah, besok ke Cina, udahlah belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris kan bahasa internasional gitu kan. Tapi kan terus bahasa Cina, nah, ke Cina kok belajarnya bahasa Inggris. Nah, itu saya salah ternyata. Ternyata di sana itu nggak semua orang juga bisa bahasa Inggris ya kan. Wah, itu. Nah, karena udah takut, khawatir gitu, yang saya ingat-ingat cuma satu bahasanya tuh. Apa gitu? Kan kalau di kelas kan kelamaan pasti, waduh ntar kebelet tipis gimana gitu kan. Ya udah, yang saya ingat itu cuma satu bahasanya. Woi salah apa ya, kalau nggak salah tuh ya apa gitu? Apa
itu? 我要上这色 gitu kalau nggak salah gitu. 我要上这色 gitu. Bener kayak jualan ya? Betul. Biar. Bener itu bisa dilihat di channel YouTube latihan bahasa Mandarin itu. Oh iya, oh ya ampun. Jadi itu ada ceritanya benar. Karena apa namanya? Ya takutnya kan kita ikut pelajaran terus istilahnya wah ntar kalau pipis bingung gimana. Nah terus yang saya lupa lagi bahwa di sana itu setiap penekanan tuh beda-beda. Betul, kan ada ini Ya. apa itu ada Iya. beda mas. Kan se sama se. Nah beda-beda tuh artinya. Ngerti ya? Nah itu akhirnya kan saya bingung kan. Waktu itu ceritanya udah di kelas nih kayak udah di kelas terus saya kebelet pipis beneran itu. Setelah itu sebenarnya juga bete juga kan di kelas kok bahasa Inggrisnya agak menggunakan logat China juga bingung juga kan dengernya. Nah terus akhirnya saya tunjuk tangan kok pengajar itu cuekin gitu terus akhirnya saya maju ke depan saya bilang 我要上厕所 aduh muncul lagi droplet ini jadinya. Nah, saya ulang-ulang itu. Aduh. Ambil tisu dulu Ju. Aduh Ju. Gak enak Ju. Nih ada kapten nggak? Jangan lupa ya. Mana disuruh tadi. Nah Terus gitu. gimana? Terus Saya ulang-ulang kan. Pakai gaya kungfu pokoknya. Wah, ya, aku Sancesu. Nggak ngerti-ngerti gitu kan orangnya. Terus udahlah. Terus akhirnya aku inget tuh ada film Meteor Garden inget nggak kayak? Ada lagunya kan itu. kayaknya kamu yang nonton. Captain enggak. Sekarang lagi zamannya itu kan, zamannya drakor. Sekarang kan zaman drakor kan. Terus laguin aja. 我要怕我自己会爱上你，不敢让自己靠得太近。 Akhirnya udah saya pegang sleting tuh, saya naikin turunin. Nah, akhirnya udah disuruh keluar. Gitu. Jorok mas. Maaf ya Cap, ini teman saya nih mantap ini sampai jorok-jorok ini. Aduh Juan, maaf Juan, ini nanti di skip ya Juan. Aduh. Terus kayaknya kayak gitu, kayaknya Bruce Lee Kungfu juga ada gitu, udah dengan segala macam cara ya mas ya meyakinkan bahwa dirimu udah tipis katanya. Itu tadi kalau di aviasi tadi mau jadi pilot banyak tahapannya, nggak langsung gampang, nggak kayak saya tuh belajar cuma satu, belajar satu nggak bisa gitu. Ya udah, Iya. mungkin terima kasih atas waktunya kita Sama-sama, Mas Yosi. sering lagi di Jadi ini tadi ini ya Mas Yosi, apa menjawab gosip yang ada di kalibrasi bahwa di kalibrasi itu memang kekurangan captain gitu ya. Ternyata tadi sudah dijelaskan sama Captain Ihsan, ada beberapa tahap yang harus dijalani gitu ya untuk Betul. menjadi seorang captain. Nah nanti untuk FO yang hal yang training yang diikuti gitu kemungkinan nanti bisa menjadi strength crew kemudian bisa naik ke PIC atau captain begitu ya Cap ya. Generasinya jalan. Insya Allah coming soon. Amin. Akan muncul PIC yang asli Evo kalibrasi. Mudah-mudahan Amin, sebelum iya. puasa lah ya. Amin, ya. Amin. Captain Ihsan, kami sangat berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan buat Terima kasih, kami. Mbak Betty. Mas, ya Mas Yosi. Iya, salam hormat kami untuk keluarga di rumah. Sama-sama. Salam sehat. Salam Semoga sehat. kita semua selalu Iya. sehat, Amin. selalu semangat dalam bekerja. Kita nggak salaman begini aja ya. Iya, Iya. begini aja. Selamat Kita- sore, terima kasih. Ya, undur diri. Terima kasih untuk kehadirannya. Sama. Selamat sore dan salam aviasi.